warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita bicara tentang ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi dan kinerja ilmiah. Baik, sekalian, ada 4 tujuan belajar kita. Yang pertama, setelah belajar ini kau harus tahu tentang cabang ilmu biologi. Paling nggak 10 harus hafal. Cabang ilmu biologi. Baru kemudian tujuan yang kedua, kau mengerti manfaat dari ilmu biologi. Lalu yang ketiga, masuk kita kinerja ilmiahnya. Kau harus paham tentang langkah kinerja ilmiah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, memahami variabel dalam sebuah penelitian. Baik, kita langsung yang pertama, yakni cabang ilmu biologi. Ya, biologi berasal dari dua kata, yakni bios dan logos. Bios dan logos. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Artinya biologi memiliki arti adalah ilmu yang mengkaji tentang makhluk hidup. Nah, kemudian sebagai ilmu, biologi memiliki cabang. Cabang ilmunya ini mulai dari tingkatan sel, kemudian lanjut ke jaringan, kemudian ke organ, kemudian lanjut lagi ke sistem organ, kemudian organisme, kemudian masuk ke populasi, kemudian komunitas, sampai akhirnya biosfer. Artinya dari tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi. Nah, apa aja itu? Ya, yang pertama cabang ilmu dulu ya. Cabang ilmu biologi. Oke, yang pertama ada cabang ilmu yang bernama sitologi. Ya, ini ilmu yang mempelajari tentang sel. Lalu yang kedua ada histologi. Ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Lalu kemudian yang mempelajari yang lainnya ada neurologi. Ya, ini disiplin ilmu yang mempelajari tentang saraf. Kemudian kalau tingkat organnya ada kardiologi, khusus mengkaji tentang jantung. Kemudian ada pulmologi, mempelajari tentang pulmo atau paru-paru. Lalu yang keenam ada urologi, ilmu yang mempelajari tentang urogenital, saluran kencing dan alat kelamin. Urogenital. Baru yang ketujuh, ilmu biologi, cabang ilmu biologi juga ada yang mempelajari tentang morfologi namanya. Apa itu morfologi? Morfo artinya bentuk luar, bentuk tubuh makhluk hidup. Bentuk tubuh. Kemudian ada anatomi. Anatomi itu apa? Anatomi itu belajar tentang struktur tubuh. Struktur tubuh makhluk hidup. Lalu yang kesembilan ada fisiologi. Ini ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh makhluk hidup. Lalu yang ke-10, kalau kita lebih lanjut lagi, yang ke-10 ada belajar tentang botani. Ya, ini tentang tanaman. Lalu yang 11 ada zoologi. Ilmu yang mempelajari tentang hewan. Di zoologi ini terbagi lagi, ada kriptologi. Ya, ini ilmu yang mempelajari tentang kelelawar. Kemudian ada kriptologi, lalu kemudian ada pola burung,
untuk serangga, entomologi untuk ilmu yang mempelajari tentang serangga, lalu kemudian ornitologi untuk burung, ada mamogami khusus mempelajari tentang mamalia. Ya, kemudian kita lanjut 16, itu ada cabang genetika namanya, gen dan etika, yakni tentang pewarisan sifat. Nah, di kelas 9 udah ada tuh ya, kalau ayah mancung, mak mancung, gimana anaknya gitu ya, artinya pewarisan sifat dari orang tua. Kemudian yang ke-17 ada ekosistem, mempelajari tentang ekosistem. Lalu kita lanjut lagi yang ke-18 ada mikrobiologi. Mikro artinya kecil, ini tentang makhluk yang halus, makhluk hidup yang halus gitu ya, makhluk hidup yang ukuran kecil. Lalu yang ke-19 ada mikologi, ilmu yang mempelajari tentang khusus jamur. Lalu yang ke-20 ada virologi, ini yang kita tunggu hasilnya, yakni ilmu yang mempelajari tentang khusus tentang virus ya. Ya, paling nggak 20 lah kita tuliskan. Kemudian Bapak harap kau bisa hafal 10 dari 20 ini gitu ya. Ini adalah cabang ilmu biologi. Masih ada lagi, masih banyak lagi cabang ilmu biologi, tapi hari ini kita tuliskan 20 dulu cabang ilmu biologi. Baik, kita lanjut yang kedua. Manfaatnya apa sih belajar biologi gitu ya? Manfaatnya. Oke, manfaat biologi kita bagi. Yang pertama, manfaat di dalam bidang pertanian. Oke, apa sih sumbangsi biologi di pertanian? Yang pertama, biologi itu menghadirkan bibit unggul. Ya, bibit unggul contohnya apa Pak? Contohnya padi. Padi yang cepat panen, dulunya padi kalau ditanam mungkin sampai 6 bulan atau lebih, tapi sekarang cukup 3 bulan padi sudah panen gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, apa manfaatnya bidang pertanian? Kemudian dimunculkannya tanaman tahan hama. Tanaman tahan hama. Lalu kemudian yang ketiga, ada sebuah teknik yang luar biasa, yakni teknik kultur jaringan. Ya, ini mampu menghasilkan banyak tanaman dalam waktu singkat. Ya, dalam waktu singkat bisa menghasilkan tanaman yang persis seperti induknya. Maka tinggal pilih induk yang bagus, kultur, nanti maka anaknya sama persis seperti induknya. Lalu kemudian dalam bidang pertanian, biologi juga menghadirkan buah-buahan tanpa biji. Ya, buah-buahan tanpa biji. Seperti semangka tanpa biji, anggur tanpa biji gitu ya. Bahkan belakangan ada jambu biji tanpa biji. Ya, buah tanpa biji. Baru yang kedua, dalam bidang peternakan. Ya, biologi berperan pertama menghasilkan sebuah teknik yang namanya inseminasi buatan. Apa inseminasi buatan? Kawin suntik. Ya, kalau kita sering lihat tuh ya, ada sapi yang dikawinkan suntik. Jadi nggak perlu sapinya bertemu dengan jantannya, cukup spermanya dimasukkan ke jarum suntik lalu disuntikkan. Lalu yang kedua apa? Peran biologi peternakan. Sama, munculnya spesies unggul. Contohnya apa? Contohnya lele dumbo. Ya, lele dumbo. Dibuatlah lele yang patilnya tidak berbahaya. Lalu kemudian dalam waktu 3 bulan sudah bisa dipanen. Lalu yang ketiga, manfaat biologi yang ketiga dalam bidang kedokteran. Ya, kedokteran. Apa manfaatnya? Yang pertama, biologi telah menghadirkan sebuah teknik yang namanya transplantasi organ. Cangkok. Jadi misal ginjal orang bermasalah gitu ya. Ginjalnya bermasalah, tinggal masukkan aja ginjal orang lain. Dicangkokkan ginjal orang lain yang sehat gitu ya. Jadi transplantasi organ itu pencangkokan organ manusia yang organnya tidak lagi bisa difungsikan. Lalu kemudian
ada sebuah teknik yang namanya bayi tabung. Ya, jadi sperma dan ovum ditemukan di sebuah cawan di luar tubuh. Kemudian ketika ini sudah berkembang menjadi zigot, zigotnya disuntikkan kembali ke uterus. Ya, ini sebuah teknik bayi tabung namanya, untuk orang yang kemungkinan tidak bisa menghasilkan keturunan karena tuba Fallopi si betina tidak cocok untuk pertemuan antara sperma dan ovum. Lalu kemudian dihadirkannya antibiotik. Ya, antibiotik untuk melawan bakteri-bakteri yang berbahaya gitu ya. Itu dalam bidang kedokteran. Lambung sini lagi ya. Yang keempat, dalam bidang industri, biologi memberikan sumbangsih. Yang pertama, dihadirkannya makanan hasil bioteknologi. Ya. Ya, ini dalam bentuk fermentasi. Contohnya apa? Contohnya ada Yakult, kemudian yogurt, kemudian nata de coco, tempe, tape, dan lain sebagainya. Jadi manfaat biologi pertama dalam bidang pertanian cukup banyak, kemudian dalam peternakan juga, dalam kedokteran, kemudian dalam bidang industri. Baik, nanti yang ketiga dan empat, langkah kinerja ilmiah dan variabel penelitian, Bapak akan coba jelaskan di kertas yang lain. Untuk ini ya, nanti Bapak jelaskan di kertas yang lain. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.